Oke guys, nih gue lagi kesel banget nih, sumpah banget dah. Kemarin nih gue nongkrong sama teman-teman gue, nih begini nongkrong kiri kanan. Ada bocah SMP lewat begitu aja, gue disangka gedebong pisang. Jadi ngeliatin mata gue, uset dah ya. Kita jadi kepikiran ya, karena bocah kagak ada adatnya apa bagaimana ya. Dan itu dah, kita ngobrol kali ini terkait sopan santun tata krama kali, yang pada akhirnya tuh fenomenanya tuh jadi satu fenomena yang unik dan jadi juga fenomena yang apa ya, karena ada kasus-kasus juga cuman lantaran ngeliatin orang karena kagak permisi jadi pada bunuh-bunuh. Dan tonton video kita dan tetap berbacot santuy. Kemarin gue lagi nongkrong sama kawan-kawan gue ya, ini di gang kan nongkrong, ada bocah SMP cowok 3 orang jalan, badannya gede-gede, jalan depan gua nih ya, lagi nongkrong depan nyelonong aja, disangka gua gedebong pisang kali. Udah begitu dia ngeliatin, gue liatin lagi, dia lebih galak kan, kampret ya. Nah guys, gue jadi kepikiran, ngapa sekarang bocah bocil barbar amat ya, kagak ada pikirannya atau kagak ada adatnya ya. Nah tapi ini yang akan kita obrolin seputar bocil barbar kagak ada adatnya ya kan. Videonya kayak apa, tonton dan tetap like, comment, subscribe dan share channel YouTube kita Fenomena. Kita kali ini bacot santainya mencurhat nih, karena kemarin ya, tepatnya tuh di apa ya, kemarin tuh saat libur pokoknya ada ya, kita sama teman-teman kita nongkrong. Oke, biasalah ya kan, kita nongkrong ngobrol ngopi ya kan, terus kita depan gang gitu kan. Tiba-tiba aja ada bocah tempean lah tuh ya, umur ini tinggi gede-gede sih badannya, lewat. Ya kita sih maksudnya bukan minta dihargain, kagak, cuman nggak lewat dengan gagahnya, konyolnya gitu, begitu kan nyelonong glorong gitu ke motor, nggak apa-apa glorong, iya glorong gitu shot. Udah gitu kita liatin, dia ngeliatin balik, mana galak kan, kampret ya. Nah kita jadi kepikiran guys, segitunya bocah sekarang lihat orang di pinggir jalan udah kayak ngelihat apa, lampu merah. Nah belum lagi nih ya, lihat kasus bocil barbar ya, ada lagi sebelumnya. Kita balik kerja ya, aneh balik kerja, ada cewek pakai apa tuh, hijab gitu ya, kayak kerudung, cewek SMP juga, dengan santainya itu bawaan kerudung dibuka begitu aja, itu dadanya itu kemana-mana. Kita jadi pikiran bocah ya, karena begitu amat ya. Nah guys, jadi dari dua kronologis peristiwa fenomena ini, kita kayak sendiri jadi kepikiran ngaitin ke banyak hal jadinya, terkait itu gimana mak bapaknya ya ngedidik, bukan ngedidik sih, kita juga di sini sharing kan ya, kita jadi itu gimana orangnya sih, keluarganya kan begitu aja bisa nyelonong depan orang kagak permisi-misi. Ada lagi si cewek kerudung digituin, dadanya kemana-mana ya kan. Jadi kayak ada film, jadi kita kaitin ya sama film. Ada 2 film nih yang kita coba kaitin sama fenomena kasus yang barusan kita dapetin, makanya kesel banget nih. Makanya semangat banget tuh jelasinnya, karena gini, kita juga atau kayak sempat nonton film yang namanya film luar, judulnya Boys and Hood kalau nggak salah tuh, Boys and Hood, yang ceritanya tuh tentang 3 orang teman atau 3 orang anak-anak, yang dimana 2 diantaranya barbar, yang satu alim banget, sampai pada akhirnya dari kecil sampai gede dia tetap bertiga. Ujung-ujungnya yang 2 nih, yang satu nih jadi bandar narkoba, yang berdua ini nih, yang alim sama yang rada bendingan, itu dia berhasil ke perguruan tinggi. Nah yang satu lagi film Indonesia yang judulnya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, yang berangkat dari sebuah novel. Di sini ceritakan seorang tokoh namanya Zainuddin, yang memang sih dia seorang tokoh pemuda yang tidak bersuku, karena ibunya itu berdarah Bugis dan ayahnya itu berdarah Minang. Nah kaitannya sama keluh kesah Kate terkait 2 film ini, yaitu terkait si adat atau adab yang pada akhirnya tuh sekarang kalau kita lihat gimana ya jadi ngobrolinnya, jadi rada bingung ya, karena mau bapaknya berasal dari daerah, kalau kita coba globalin ya fenomenanya, mau itu si tenggelamnya kapal Van der Wijk, mau itu yang case sedang juga alamin, mau itu di luar juga di film Boy and Roots. Berarti kan anak dari orang tuanya juga pada akhirnya punya adab dan adat juga.
Jadi kayak kepikiran jadi si bocah ini ya, yang kayak pengalaman tuh tadi yang di awal. Kita duduk menyelonong aja apa sama bapak juga gak punya adab kali. Cuma yang nggak tahu. Kita jadi kaitin gitu. Nah guys, terkait kasus-kasus adab adat ya, ternyata saking keselnya kan kita kepoin juga, ternyata ada loh kasus-kasus yang karena hal sepele, cuman karena kagak permisi, cuma karena tatap-tatapan doang ya kan, tuh jadi hal yang sangat besar, bahkan sampai bunuh-bunuhan. Nah yang pertama tuh terkait apa ya, karakter orang yang kayak kagak punya adat deh atau adat. Di sini ada dari manadonews.co.id. Ada berita tentang 2 pelaku pembunuhan dipicu hanya tatapan mata. Kita juga sering ngalamin nih ya kan. Setiap ke daerah yang kita tahu, kita lagi lewat ada orang ngeliatin kita liatin lagi. Ketombok kita. Ya, rame kah? Emang sih, kadang kesel juga, dia jadi ngotot, kita kabur. Cuman ada nih gara-gara itu pada bunuh-bunuhan. Manado, 2 pelaku penikaman yang menewaskan korbannya menyerahkan diri ke Polsek Wanea beberapa saat usai kejadian pada Selasa 23 Agustus 2022. Baru tuh tahun ini tuh. Peristiwa tragis ini terjadi di Jalan 14 Februari, Kelurahan Teling Atas, Lingkungan 2, Kecamatan Wanea, Kota Manado sekitar pukul 1.30 WITA. Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Jules Abraham Abbas, kalau salah minta maaf, membenarkan hal tersebut. Pelakunya 2 pria, keduanya warga kecamatan salah satu tempat, sedangkan korbannya seorang pria di warga asal tempat lain di Sulawesi Tengah. Nah berarti kan real nyata banget lah ya. Berarti orang-orang tuh kayak jadi ngapa ya pada adatnya begitu banget ya. Kita juga bingung apa mama mereka punya adat. Tapi kita juga nggak bisa nyalain, karena ketika orang daerah ke kota ya kita nggak nyalain lah ya. Ya kita juga tahu lah, pada paham lah. Di kota sendiri banyak banget adat istiadat. Ada juga kota sendiri kan menumbuhkan apa ya, perkembangan zaman modernisasi. Jadi apa mungkin jadi karena itu? Cuma balik lagi kasus ini ternyata ada guys. Ada lagi nih guys, di kasus kedua di kompas.com. 2 pemuda ini bunuh orang tak dikenal hanya karena saling menatap. Itu kayak Deddy Kobuzer ya, tatap mata kita, tatap mata kita. Kan berarti di sini dari tahun ke tahun sebelum sampai sekarang, sampai tadi tuh ya kasus 2002, itu memang gimana ya pada akhirnya orang cuma gara saling natap jadi pada saling emosi. Jadi pada adatnya bagaimana sih? Sedangkan kita tahu ya daerah-daerah sendiri kan adatnya kental banget, tata kramanya, sopan santunnya. Tapi kenapa jadi pada beringas gitu ya? Nah guys, ini yang paling fenomenal sesuai apa yang dengan kita coba bacotin. Itu gara-gara lewat tanpa permisi, sopir angkot tewas ditusuk. Kampret juga ya jadinya ya. Di merdeka.com. Kampretnya bukan karena orangnya, bukan karena namanya, tapi karena ya jadi bener aja apa yang kayak kemarin rasain. Kita lagi nongkrong, orang lihat begitu aja kita kesel ya. Ternyata ada berita juga ya kan yang menginformasikan di daerah lain juga begitu, bahkan sampai pembunuhan, sampai orang ditusuk. Jadi beritanya gini, merdeka.com, AP 22 tahun, seorang supir angkot jurusan salah satu inilah trayek di daerah Bogor, tewas ditusuk tetangganya sendiri. Penyebabnya karena korban menegur adik pelaku lantaran lewat tanpa permisi. Hari Selasa 22 Januari malam. Warga jalan di salah satu tempat di kelurahan Kota Cipondo itu pun tewas akibat luka tusukan di perutnya. Kapolsek Cipondo, Kompol Siono mengatakan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 21 malam ataupun jam 9. Ketika itu korban sedang nongkrong bersama teman-temannya di Jalan Teguh Karya. Sama nih kayak kita nih lagi nongkrong nih. Lalu adik pelaku yang hendak ke rumah kakaknya ini lewat jalan tersebut. Nah, si Y ini lewat tanpa permisi. Lalu korban menegurnya, kalau lewat permisi dong nih, kata si apa ya, salah satu lah di situ ya, si korbannya ini yang menceritakan. Nah, dari situ si Y ternyata tidak senang nih ditegur dengan teguran tersebut. Lalu dia melaporkan hal itu ke kedua kakaknya, jawara kayaknya si dia nih. Nah, habis dari situ terjadilah penikaman dan pembunuhan. Nah, berarti kan di sini kayak bagaimana ya?
pantesan kita juga kesel ya. Bagus kita punya adat kali ya. Pada akhirnya kita cuma lewat dong, biarin aja. Ya kita di sini nggak nyalain orang nih. Ilmu nusuk mau gimana kita salahin. Tapi orangnya kita mau nyautin si apa ya? Pemikirannya guys. Yang boleh kita kepoin tuh kayak memang kagak punya sopan santun atau tata krama kali ya. Bukan yang ngebunuh ya, yang lewat maksudnya gitu loh. Ditambah lagi iya adanya lewat terus kakaknya malah ngebelain, tapi kita nggak nyalahin konsep mereka, mungkin memang sudah apa ya, kebiasaan. Cuma dari sini kita kepikiran ya balik lagi sih adat dan tradisi ketika lewat kagak sopan santun tuh kayak gimana ya. Tapi ngobrol masalah itu jadi pantesan aja ya di sini jadi kayak karena hal kecil bisa menjadi besar, cuman karena hal sopan santun aja di sini bisa jadi malah petaka juga guys. Dan pada akhirnya seharusnya yang negor dibalik tegur ya kan ataupun ngobrol. Nah berarti di sini kan kayak memang kita ngerasain jadi pesatnya asik, kita jadi kayak dosen. Jadi kayak memang orang-orang sekarang tuh udah ketinggalan apa ya? Meninggalkan adat istiadat, sopan santun dan tata krama menurut Kay sendiri. Dan Kay juga ngerasain. Kay juga pada akhirnya memang ada gejolak kayak gitu dalam diri lah ya, udah gede begini. Tapi nggak tahu kenapa selalu kembali lagi. Karena mungkin ya di wilayah lingkungan Kay juga pada akhirnya masih menerapkan adanya sopan santun, kayak orang tua masih ngingetin ya kan, terus kayak lingkungan juga masih ngingetin. Ya balik lagi jadi faktor terdekat kita mungkin ya pada akhirnya yang mengingatkan kita akan pentingnya si sopan santun dan tata krama yang mungkin pada akhirnya ke bawah. Dan orang di luar juga guys pada akhirnya yang bisa merubah orang tersebut guys. Nah di sini kita jadi mau ngepoin ya, sebenarnya apa sih adat istiadat dan sopan santun atau tata krama? Di Wikipedia dijelaskan bahwa adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang mengatur tingkah laku manusia antara satu sama yang lain, yang lazim dilakukan di suatu kelompok masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun dari pengkalan-pengkalan sejarah yang masih berjalan dipertahankan hingga saat ini oleh masyarakat adat yang memiliki dukungan tertinggi atau dudungan tertinggi dalam komunitas adat tersebut. Nah guys, jadi kan pada akhirnya simpulannya pada akhirnya tuh adat istiadat kalau bisa kita bilang sekarang ini udah lihat fenomenanya banyak banget, kayak jadi apa ya, fenomena yang sudah jadi familiar. Ketika lu misi kagak ada yang negor begitu aja, kagak seneng dibunuh terus gontok-gontokan, belum lagi hal-hal di luar nalar guys, yang pada akhirnya sekarang tuh orang cepet banget buat apa ya, bertindak bersikap tanpa perlu dievaluasi lagi. Padahal nilai-nilai adat juga jelas banget di sini, gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum. Nah guys, kayak gitu aja bacotan kita kecil banget nih ya seputar gundah gulana Kay yang menerima kenyataan bahwa bocah bocil sekarang udah kagak ada adatnya, barbar. Yang balik lagi kita jadi bacotin dan kita jadi coba kaitin sama fenomena yang terjadi di luar dunia, di luar maupun di dalam. Dan sekali lagi, semua yang kita kaitin menurut kita itu real ataupun nyambung. Tapi balik lagi menurut teman-teman bagaimana? Silahkan like, comment, subscribe, dan share channel YouTube kita Fenomena, karena kita akan terus ngebacot santai seputar tokoh, historis, kemanusiaan, sosial, film horor, dan pastinya tunggu video kita berikutnya. Dan tetap di channel kita Fenomena dan tetap berbacot santuy.